akhirnya insya Allah cukup buat modal usaha kamu. Pokoknya kamu harus cepet-cepet menguras semua hartanya. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, Mas. Kamu semalam pelukan sama cewek lain di depan pintu. Asal lo tahu ya, semua yang gue lakuin ini apa? Buat lo. Kamu udah gila ya? Kamu harus mati di tangan saya. Kamu pikir aku nggak tahu obat-obat yang selama ini kamu kasih itu semua racun, Mas, buat aku. Seorang suami yang setia adalah bukti cinta sejati. Namun seorang pengkhianat adalah bukti bahwa janji bisa dilanggar. Seperti apa kisahnya, perjuangannya untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang nyaris merenggut nyawanya. Langsung saja kita sambut Mbak Anita. Halo Mbak Anita, apa kabar? Silakan duduk, Mbak. Iya. Terima kasih banyak Mbak Anita sudah datang di catatan hati perempuan. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bahagia dan sehat lagi. Dan Mbak Anita sudah siap untuk berbagi kisahnya kepada para pemirsa semua? Jadi setelah beberapa tahun terakhir ini, saya mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawa saya. Saya tidak menyangka, Mbak. Ternyata kisah hidup saya itu seperti di sinetron-sinetron. Seperti apa Mbak ceritanya? Jadi berawal dari reuni SMA, di situ saya bertemu dengan Rian, teman SMA saya. Pada waktu itu Rian memang masih belum mapan, makanya mungkin kenapa dia nggak pernah masuk kantor karena malu ya Mbak. Dia masih pakai motor yang sangat sederhana, sementara saya sudah menggunakan mobil pribadi. Hai, sayang. Hai sayang. Ini aku bawain makanan kesukaan kamu. Makasih. Kamu tahu aja aku belum makan. Kamu mau langsung pulang? Gak mau masuk dulu? Hujan loh. Enggak usah, aku soalnya masih banyak kerjaan. Aku lanjut aja ya. Yakin? Bener. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih ya. Mbak Anita ini perempuan yang hebat ya. Perempuan yang sukses, yang mapan, punya usaha sendiri. Tapi nggak milih-milih dalam mencari pasangan. Karena saya yakin sama dia, dia bisa jadi pelindung buat saya. Karena kan saya sudah tidak punya orang tua ya Mbak. Jadi saya yakin akan keputusan saya dan akhirnya saya menerima lamarannya dan menikah Mbak. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya kita udah resmi menikah. Aku yakin orang tua aku pasti bahagia melihat anaknya menikah sama orang yang baik. Pasti kedua orang tua kamu bahagia di sana ngeliat kita bahagia di sini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak karena kamu telah memilih aku sebagai suami kamu. Dan aku juga akan selalu support kamu dalam segala bisnis kamu. Pagi sayang. Hai, pagi sayang. Duh, pagi-pagi kayak gini istri aku udah sibuk banget ya. Iya nih, maaf ya Mas. Soalnya aku lagi ngecek stok skincare sih. Aku kan mau launching produk baru. Wah, luar biasa banget ya kamu. Udah cantik, pinter pula. Beruntung banget ya, aku punya istri kayak kamu. Mas bisa aja. Oh iya, aku udah siapin sarapan. Kamu mau makan dulu? Kayaknya aku sarapan di luar aja. Aku takut telat soalnya aku udah janji dengan Mr. Kim. Mr. Kim itu siapa ya Mas? Mr. Kim itu pebisnis sukses dari Korea. Dan dia mau banget ajak aku kerjasama dengan dia. Ya dari kemarin sih aku pengen cerita sama kamu. Cuman kamunya sibuk terus. Nggak apa-apa kok Mas. Aku selalu support apapun usaha kamu. Makasih sayang ya.
Oh ya sayang, aku juga mau tawarin ke Mr. Kim buat invest di tempat kamu. Nah nanti kalau dia mau, aku yakin bisnis skincare kamu akan berkembang pesat. Amin ya Allah. Gini sayang. Oh iya sayang. Sebenarnya aku butuh modal untuk biaya operasional. Kira-kira berapa ya Mas? 100 juta sayang. Sayang. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku yakin bisnis kita akan berkembang. Masa sih kamu nggak percaya dengan suami kamu ini? Aku bukan nggak percaya sama kamu Mas. Aku selalu percaya sama kamu. Tapi apa sayang? Ya udah deh, kalau memang kamu nggak percaya sama aku, ya udah aku bisa cari uang di luar. Aku pergi ya. Mas, tunggu. Sudah 100 juta. Saat itu aku nggak tega, Mbak, melihat suami saya patah semangat. Makanya saya bersedia memberikan uang yang dia minta. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Mbak Nita? Beberapa bulan setelah saya menikah, akhirnya saya hamil. Dan 9 bulan kemudian saya dikaruniai anak laki-laki. Lengkap sudah kebahagiaan saya saat itu. Semoga kelak kita bakalan jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Iya sayang. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat kamu dan anak kita. Dan aku pastikan kalian akan bahagia hidup berdua. Kebahagiaan kita akan lebih lengkap kalau saja rencana aku untuk beli PT Makmur berhasil loh. Kenapa kamu mau akuisisi PT Makmur? Kan kamu bisa lanjut usaha sendiri. Apa nggak terlalu berat untuk usaha pemula PT Garmen kayak kamu? Enggak loh sayang. Mr. Kim itu yakin banget kalau aku mampu. Sayang. Tapi meskipun begini, tetap aja aku kurang modal. Padahal ini kesempatan emas loh buat aku. Emang tenggang waktunya berapa lama, Mas? Bulan ini sayang. Berapa? Totalnya 2,5 miliar sayang. Kita nggak perlu bayar semuanya kok. Kita cukup bayar 30% aja untuk tanda jadi di awal. Sayang, aku kalau uang segitu belum ada karena aku juga masih butuh buat modal. Karena aku masih menjalani bisnis skincare aku. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Ya memang mungkin aku harus menatapi nasib seperti ini. Dan atau memang mungkin aku udah ditakdirkan menjadi seorang suami yang hanya bisa hidup dengan harta istri. Enggak kok Mas, aku masih ada perhiasan kok. Insya Allah masih cukup buat kamu. Serius sayang? Ini semua perhiasan aku insya Allah cukup buat modal usaha kamu. Ini pasti cukup kok sayang. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih sama kamu. Harusnya aku bisa bahagiain kamu. Tapi sampai saat ini aku hanya bisa nyesain kamu terus. Enggak kok sayang, aku nggak pernah ngerasain kalau kamu tuh nyusahin aku. Aku bakal tetap support kamu terus. Semangat ya sayang.
pada saat itu bisnis saya sedang naik-naiknya gitu. Akhirnya karena kesibukan saya yang begitu padat, badan saya menjadi drop. Tapi waktu itu suami saya memberikan saya vitamin. Wah, jadi memang suaminya tuh perhatian banget ya Mbak Nita ya? Awalnya memang saya berpikir begitu Mbak. Tapi ternyata Maksudnya gimana Mbak Nita? Beb, cantik-cantik banget perhiasannya. Mana dari merek-merek terkenal lagi. Wah. Aku udah cek di toko emas. Kamu tahu nggak? Ini nilainya hampir 1,5 miliar. Beb, makasih ya. Ini belum seberapa, Beb. Dia masih punya rumah mewah senilai 5 miliar loh. Beb, pokoknya kamu harus cepet-cepet menguras semua hartanya. Biar kita bisa menikah. Iya, Beb. Kamu tenang aja ya. Aku yakin semua rencana kita ini akan segera berhasil. Ini tinggal nunggu masalah waktu kok. Kamu percaya kan sama aku? Sayang, hei, kamu kenapa tidur di luar kayak gini? Nggak tahu nih mas, badan aku kayak gak enak banget. Kamu lagi sakit ya? Kayaknya. Ya udah, kalau gitu kita tidur kamar yuk. Halo, Sang. Halo, Beb. Beb, kamu kesini dong. Aku kangen nih. Anita lagi sakit sekarang, aku nggak bisa ke sana. Sakit? Wah, bagus dong. Oh ya, aku punya ide. Mendingan kamu buruan kesini ya. Oke, ya udah aku ke sana ya sekarang ya. Cepetan ya. Oh ya, Beb. Tadi kamu bilang kamu ada ide dan ada solusi. Solusinya apa? Ini Beb, kamu buruan kasih obat ini ke dia. Itu obat apa, Beb? Ini obat yang bisa bikin Anita pelan-pelan rapuh. Dan rencana kita kan segera berhasil. Dan kamu bisa cepetan nguras harta dia. Tapi kamu yakin, Beb? Yakin lah Beb, udah kamu gak usah banyak tanya, sekarang kamu kasih obat ini.